Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai persoalan kebangsaan dan rapuhnya hubungan bertetangga. Mengapa hal ini penting untuk dibicarakan? Hal ini disebabkan karena persoalan kebangsaan amat banyak terjadi di negara yang kita cintai ini, yakni negara Indonesia. Hal ini salah satu pemicunya disebabkan karena misalnya jika kita lihat masih terdapat atau masih banyak antar tetangga yang satu tidak mengenal dengan tetangga lainnya, seperti itu. Nah, kemudian jarangnya antar tetangga saling berkomunikasi. Hal ini terlihat sepele atau nampaknya secara kasat mata tidak merupakan sebuah masalah besar. Tetapi jika hal ini dibiarkan, jika persoalan ini lama-kelamaan didiamkan saja, maka akan berdampak buruk. Misalnya akan menyebabkan terjadinya persekusi dan disintegrasi. Kalau kita berbicara mengenai persekusi, maka persekusi itu merupakan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh satu individu kepada individu lainnya atau sekelompok orang kepada kelompok orang lainnya karena disebabkan oleh perbedaan pandangan, kemudian perbedaan suku, ras, agama, bahkan perbedaan politik seperti itu. Nah, contoh dari tindakan persekusi ini misalnya pembunuhan terhadap sebuah etnis oleh etnis lainnya. Hal ini hanya disebabkan karena berbeda jenis atau warna kulit seperti itu. Hal ini terjadi di beberapa suku atau etnis yang ada di dunia dan kalau kita lihat tidak menutup kemungkinan di Indonesia juga persoalan seperti ini sebenarnya cukup banyak terjadi seperti itu. Kalau kita lihat di Indonesia masih banyak terjadi perlakuan sewenang-wenang kepada orang lain atau kepada satu individu, kemudian lebih besar lagi kepada satu kelompok. Hal ini disebabkan karena memang dimulai dari hubungan bertetangga tadi yang tidak baik seperti itu. Bagaimana cara untuk memperbaiki hubungan bertetangga? Sebenarnya bisa dimulai dengan cara-cara sederhana. Misalnya saling bercengkrama atau berbicara di warung seperti itu. Walaupun mungkin kita tidak terlalu memiliki kebutuhan yang sangat-sangat mendesak untuk ke warung, tapi pada saat ke warung itu bisa saling berdiskusi atau menjadwalkan 1 bulan sekali untuk mengikuti rapat RT dan seterusnya seperti itu, sehingga antar masyarakat bisa saling mengenal, saling mengetahui seperti itu. Nah, kalau kita lihat berkaitan dengan rapuhnya hubungan bertetangga, ada sebuah kasus yang terjadi. Misalnya ada seorang anak yang disakiti oleh ibu kandungnya sendiri, kemudian anak itu meronta-ronta meminta tolong, tapi kemudian tetangganya tidak memberikan pertolongan karena memang tetangganya tidak mengetahui siapa sebenarnya anak yang disakiti itu, apakah memang ibu kandungnya atau tidak, padahal itu terjadi di lingkungan mereka. Nah, tindakan kekerasan mereka biarkan saja seperti itu. Nah, hal semacam ini mungkin saja terjadi di sekitar tempat tinggal kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Todung Mulya Lubis bahwa berkaitan dengan rapuhnya hubungan bertetangga ini bisa menjadi bom waktu dan akan membuat tindakan-tindakan persekusi atau disintegrasi itu bisa saja terjadi sewaktu-waktu atau kapan waktu yang mana kita tidak mengetahui kapan itu akan terjadi dan akan membahayakan kita sebagai bangsa Indonesia seperti itu. Nah, oleh karena itu maka mulai hari ini mari kita bangun bagaimana bertetangga itu mulai saling menyapa, kemudian peduli terhadap lingkungan, kemudian menyempatkan waktu meskipun di tengah kesibukan kita memiliki berbagai agenda, tapi kita tetap mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di
lingkungan tempat tinggal kita, misalnya minimal 1 bulan itu sekali, seperti itu. Tapi tidak terlalu banyak dari masyarakat kita yang menyadari akan hal ini, seperti itu. Pada kesempatan kali ini kami mengajak untuk kita sama-sama peduli terhadap sesama kita, terhadap tetangga kita menyempatkan waktu untuk hadir di lingkungan komunitas kita, tempat tinggal kita, supaya kita memang menjaga Indonesia ini untuk lebih utuh lagi, kemudian menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya terjadinya tindakan persekusi dan disintegrasi tadi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.